Kepada penanya kedua, saran saya adalah tolong menggunakan bahasa yang singkat. Terus yang kedua, juga jangan takut dengan kata-kata intimidasi dari Gus Baha ya. Karena menurut Dale Carnegie itu narasumber yang baik adalah yang mengintimidasi audiennya. Itu adalah salah satu ciri narasumber yang baik. Dale Carnegie mengatakan begitu. Husnudon saya beliau mungkin baca Dale Carnegie. Tapi kalau beliau tahu Dale Carnegie ya. Semoga saya dimaafkan oleh Gus Baha dan diampuni oleh Allah. Bahwa saya telah mengatur beliau karena betapapun kata beliau aturan prosedural ya harus tetap di bawah taklimu taklim. Tapi karena saya bukan moderator amatir ya. Jadi karena bukan moderator amatir, saya pakai yang satunya bahwa akhlak itu harus di bawah hukum. Dan dalam konteks musyawarah ya moderator adalah kekuasaan tertinggi. Tapi sekedar nambah cerita itu Gus, di Madura ada seorang yang Alhamdulillah. Ada orang Madura sudah haji, sebelum nyampe di rumahnya dia pesan ke tetangganya yang kebetulan waktu itu sudah mondok, tolong aku dibuatin semacam banner yang ada ayat atau hadisnya, tetapi jangan yang sudah ekstrim lah. Aku suka yang ekstrim. Jangan misalnya al-hajjur mabrur laisa jazauhu ilal jannah, itu aku tahu sudah. Terus jangan juga walillahi ala nasi hijul baiti. Itu jangan. Sudah sering. Aku carikan ayat atau hadis yang tidak populer. Akhirnya santrinya itu mikir, buka Al-Quran dengan pemahaman yang ekstrim. Akhirnya langsung dia temukan ayat. Dan itu dipajang besar-besar di pintu gerbang. Ayatnya adalah Waman hajjal baita awi tamaro fala junaha, maka tidak ada dosa. Nah ini termasuk salah satu memahami ayat Al-Quran yang ekstrim. Gobloknya yang ekstrim. Baik, silakan dua pertanyaan, dua penanya ya. Gus Husen, Putri juga ada, silakan kalau ada. Ya, satu putra, satu putri. Kalau putri gak ada, gak apa-apa. Ya, Husen bukan milih santri putri. Silakan, Ustadz Herudin, siapa Ustadz? Ustadz Asror. Ya, saya persilakan dulu dari Ustadz Asror dulu. Enggak, Ustadz dulu biar takzim, biar saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pihak Haji Sudah paling. Saya termasuk muhibin beliau. Saya sering mengikuti kajian-kajian jenengan di YouTube. Saya pernah dengar begini. Jadi ketika beliau mengutip di Syajaratul Ma'arif, waktu beliau mengisi di Dirbola kalau dulu, kemudian saya langsung cari PDF-nya Syajaratul Ma'arif karena memang selain sulit bacanya, bukan sulit bacanya. Tapi insya Allah itu masih mudah dipahami memang Syajaratul Ma'arif. Saya banyak berterima kasih karena waktu di mana hari saya belum tahu kitab Syajaratul Ma'arif karya Izzuddin bin Abdus Salam itu yang dibaca di sini memang mirip Qoyatul Usul, sehingga ketika pindah ke Syajaratul Ma'arif tidak terlalu sulit seperti memahami Rubul Usul memang. Beliau salah satunya adalah ayat yang dibaca Ustaz Wahid tadi itu, faman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihim, itu kemudian disimpulkan bahwa
jangan sampai Enggak bahasa Arab saja biar kelihatan halus. oh Tarkul hakli lillahi batil itu nggak boleh. Enggak, tapi enggak begitu Raja. Saya pakai bahasanya Ustaz. Enggak, saya enggak bahasa. Ini bahasa saya bukan. Kalau di depan Gusta itu semua kemah jadi luntur. Bahaluddin itu kan kebanggaan agama. Meskipun beliau mengatakan dengan sombong-sombong itu karena sudah jadi dari awal menjadi kebanggaan agama, jadi biasa. Ustaz Bahaluddin ini di kalangan kita Ustaz yang paling top. Tapi ketika Ustaz ya lebih alim saya itu biasa saja. Supaya sudah namanya saja Bahaluddin. Di ayat tadi itu wala junahalakum dan diceritakan di situ memang dulu ada patung-patung begitu sehingga disimpulkan oleh ulama bahwa tarkul hakli lihat batin itu tidak apa-apa. Apa namanya? Tak boleh. Jadi tarkul hakli lihat batin tak boleh. Saya ini jadi penonton. Yang ingin saya tanyakan begini Gus. Dalam kitab Fajuri yang sering dikaji teman-teman Maharani, isi Al-Quran itu kan cuma 9. Oh. Iya, isi Al-Quran kalau disimpulkan kan cuma 9. Mulai dari halal, haram, kemudian qisas, kemudian tanzir, tausyir dan ada 9. Saya lupa itu disihirkan oleh Syekh Al-Bajuri disihirkan. Saya tadi lagi enggak mau disihirkan. Tapi itu ada nanti saya di bab head nanti saya persilahkan ke teman-teman di bab head itu di bajurinya ada syiiran tentang isi Al-Quran cuma ada 9. Sehingga bagi beliau kan karena sudah ada halal haram dan begitu, itu ketika ada al-qisah bil Quran dijadikan hukum seperti tadi itu menjadi suatu yang sepertinya kurang seperti ini lagi cerita tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub itu oleh Allah khud dia dikatakan fadrib bihi wala tahnas. Enggak khud liru itu. Wah khud. Wa khud dia dikatakan fadrib bihi wala tahnas. Ayat ini kalau di Rawaiul Bayan itu menjadi dasar kebolehan hilah dalam fikih. Quran buang satu huruf enggak boleh. Boleh Gus. Boleh. Ini contohnya. Enggak iktibas ini karena. Ndak iktibas. Oke. Wala ya'tanul fadli minkum ayyutu itu membuang Wala tali apa? Wala ya'tanul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal Bukan buang itu tatmin. Kalau kamu tadi buang waktu. Motifnya nggak tepat. Beda ya? Beda katanya beda. Jadi saya ini jadi tidak ada apa-apanya. Itu saya lagi pertanyaan saja Iya. tidak tambah dibully saya. Saya di sini dibully. Pertanyaan saya begini. Yang pertama. Kisah Quran seperti kisah Nabi Ayub tadi. Itu kemudian oleh ulama dijadikan dasar sebagai jawazul hiyal. Jadi boleh hilah begitu. Karena Nabi Ayub itu bersumpah untuk memukul istrinya sebanyak 100 kali ketika beliau sudah sembuh. Dan tapi oleh Allah kemudian diperintah wahud biar kita cukup pukul pakai rumput saja sebanyak 100 kalau di Rawaiul Bayan. Nah ini kemudian jadi dasar bahwa hilah itu boleh dalam Rawaiul Bayan. Ini yang pertama, itu kan isoh kemudian jadi hukum. Padahal isi Al-Quran sudah dibagi-bagi jadi halal, haram, tanzir, tausyir, qisas dan semacamnya itu. Kemudian yang kedua, Banyak betul. Cukup. itu pertanyaan, oh sudah ya. Cukup. Udah di situ aja kok kamu lari tinggal. Saya kalau di sini nggak bisa melihat wajahnya Gus Bang. Saya mau di belakang saja di kursi. Oh iya. Ya, memang harus jauh ya biar tidak terlalu takut. Bunyinya nggak terlalu langsung.
Tapi ya kepada penanya kedua saran saya adalah tolong menggunakan bahasa yang singkat. Terus yang kedua juga jangan takut dengan kata-kata intimidasi dari Gus Baha ya. Karena menurut Dale Carnegie itu narasumber yang baik adalah yang mengintimidasi audiennya. Itu adalah salah satu ciri narasumber yang baik. Dale Carnegie mengatakan begitu. Husnudon saya beliau mungkin baca Dale Carnegie. Tapi kalau beliau tahu Dale Carnegie ya. Ya, silakan Saudara Husen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Husen dan siap dikatakan goblok karena bertanya. Gus Baha ini berapa bulan yang lalu diangkat sebagai Rois Suriah PBNU dan itu tidak melalui proses kaderisasi melalui ranting, MWC dan seterusnya. Padahal Ustadz Khairuddin ini di sini paling alim, tapi beliau masih jadi MWC gitu. Ya, terima kasih. Nah, itu berangkat dari Gus Baha sebagai Rois Suriah. Saya ingin bertanya tentang ke-NU-an yang telah dirumuskan oleh Ki Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena beliau kalau misalnya nanti tidak bisa menjawab berarti diragukan ke Rois Suriahnya. Oke. Di dalam risalah atau konun asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa secara keagamaan NU menggunakan sistem bermazhab atau mazhub. Serius ini Gus? Yang pertama dalam akidah, terus fikih dan tasawuf. Nah, dalam fikih misalnya NU menganut Abu Hanifah, terus Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 154. Wafatnya tahun 205. Akhirnya berapa? 154. 50. Mungkin kitab saya ditahrif itu, Gus. Apa? Umur Imam Syafi'i berapa? 63. Oh iya. Ya intinya umurnya pendek. Imam Syafi'i tahun berapa? 50, pokok 50 lah. 140 Iya, 204. Kalau Al-Ghazali wafat 505. Nah, iya. Ya pertanyaannya gini, Gus. Pertanyaannya gini, bahwa sistem bermadhab NU itu yang pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sementara dalam aspek lain, NU menganut mazhab Abu Hanifah, Malik bin Anas, yang mana salah satu masodirul ahkamnya adalah misalnya Abu Hanifah menggunakan istihsan, Imam Malik menggunakan amalu ahlil Madinah. Nah, ini seperti ada kontradiksi atau kontradiksi interminus istilahnya itu. Di satu sisi pakai kias, tapi di sisi yang lain kok menerima istihsan gitu, menerima amalu ahlul Madinah. Padahal dalam sistem beragama NU itu landasan keagamaannya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tapi di dalam ruang lingkup yang lebih dalam bermadhab Abu Hanifah, itu Abu Hanifah menggunakan istihsan. Ini perlu ditambah rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau saya yang salah memahami gitu. Jadi yang dimaksud Qiyas di situ apa, Gus? Kalau misalnya Qiyas hamlu maklumin ala maklumin sebagaimana dalam Goya halaman berapa ini? Terima kasih. Jadi yang dimaksud Qiyas dalam rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gimana? Karena masih ada istihsan gitu kan, ada kontradiksi gitu. Kok Qiyas diterima, istihsan juga diterima gitu.
Terima kasih. Semoga Gus Baha paham ya. Ini yang semoga yang nular itu